Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, apa kabar? Kali ini gue bakal bahas salah satu film Korea yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil, yang merupakan sebuah adaptasi dari sebuah kejadian nyata di mana seorang polisi yang nekat bekerja sama dengan seorang kepala gangster agar bisa memecahkan kasus pembunuhan berantai yang terjadi di wilayah hukumnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita bahas alur film The Gangster, The Cop, The Devil. Film ini dimulai dengan latar waktu saat malam hari di bulan Agustus 2005. Saat itu, terlihat sebuah mobil yang ditabrak oleh mobil lain. Pengendara mobil itu pun turun untuk meminta pertanggungjawaban. Pada awalnya, situasi terlihat normal karena si penabrak juga setuju untuk bertanggung jawab. Namun saat si pengendara lengah, si penabrak langsung menikamnya dengan pisau yang dibawanya hingga membuat pria itu pun tewas. Keesokannya, seorang polisi bernama Jung Tae-suk terlihat dalam perjalanan menuju TKP pembunuhan tersebut. Namun kondisi yang macet membuat dia mencari cara lain. Ibarat pepatah, sambil menyelam minum air, Jung Tae-suk langsung turun dari mobilnya dan meninggalkan rekannya. Jung Tae-suk terlihat mendatangi sebuah tempat judi yang ternyata dimiliki oleh seorang bos gangster dari kelompok Zeus yang bernama Jang Dong-so. Di sana Tae-suk menangkap seorang pria yang merupakan anak buah dari Dong-so yang diduga menjual kupon berhadiah secara ilegal. Jang Dong-so yang mendengar informasi itu langsung menghubungi atasan Tae-suk yang ada di kepolisian yang telah dia suap sebelumnya agar bisa menghentikan Tae-suk. Namun ternyata Tae-suk hanya menganggap perintah atasannya itu sebagai angin lalu karena dia sudah tahu kebusukan atasannya itu. Setelah itu, Tae-suk pun akhirnya sampai di TKP pembunuhan. Bersama dengan rekan-rekannya, dia mulai menyelidiki secara detail mobil yang di dalamnya masih terdapat mayat korban. Hingga akhirnya, dia dan rekannya yang bernama Cha So-jin menemukan sebuah bekas tabrakan di bagian belakang mobil yang bisa saja menjadi penyebab korban dibunuh. Sementara itu, di tempat lain, Jang Dong-soo dan juga tangan kanannya, Oh Song, terlihat sedang menemui seorang bos gangster lain bernama Ho Sang-do. Di sana, Dong-soo memberi peringatan keras pada Sang-do agar berhenti untuk mengganggu bisnisnya. Keadaan kemudian menjadi semakin panas saat Oh Song bersitegang dengan Choi Mon-sik yang merupakan tangan kanan Sang-do. Merasa gerak dengan keadaan itu, Jang Dong-soo menghentikan mereka dan kemudian mencabut gigi anak buah Sang-do itu dengan tangannya sendiri. Hal itu dia lakukan sebagai peringatan untuk Sang-do yang sudah berani mengusiknya. Sementara itu, di kantor polisi, digelar rapat untuk mendiskusikan kasus pembunuhan yang baru terjadi. Namun mereka menemui kebuntuan. Apalagi, saat itu Pak An yang merupakan atasan Tae-suk langsung menyimpulkan jika itu adalah perampokan. Tae-suk yang sudah muak langsung mengeluarkan unek-uneknya. Dia begitu yakin jika itu adalah kasus pembunuhan berantai. Karena sebelumnya juga sudah terjadi beberapa pembunuhan dengan luka korban, alat yang dipakai, dan juga modus pelaku, serta beberapa kesamaan bukti lainnya. Ia membuat Tae-suk bersikeras untuk menyelesaikan kasus itu. Namun Pak An malah menuduhnya hanya cari muka agar bisa naik jabatan. Tuduhan itu pun langsung membuat Tae-suk begitu geram sehingga dia langsung meninggalkan rapat itu. Di tempat lain, Jang Dong-soo terlihat akan pulang ke rumahnya dan secara kebetulan malam itu dia memilih untuk mengemudi sendiri. Kemudian di tengah perjalanan, mobilnya ditabrak dari belakang oleh mobil lain yang ternyata dikendarai oleh seorang pria yang kemudian langsung turun untuk meminta maaf. Dong-soo yang tidak mau memperpanjang masalahnya memutuskan untuk langsung pergi. Namun tiba-tiba pria itu langsung menyerangnya dengan pisau. Tapi Dong-soo tak tumbang begitu saja dan langsung memberikan perlawanan. Dia juga berhasil memojokkan pria itu. Dong-soo bahkan sempat menusuk dada sebelah kiri dari pria itu dengan pisau yang dibawanya. Merasa terancam, pria itu pun langsung pergi dengan mobilnya yang kemudian langsung menabrak Dong-soo hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Singkat cerita, Dong-soo langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara itu, Oh Song yang mengira jika pelaku penyerangan kepada Dong-soo adalah orang dari kelompok Sang-do, langsung mengobrak-abrik tempat mereka bersama dengan anggota geng Zeus lainnya. Sementara itu, pria penikam terlihat di sebuah daerah terpencil dan tengah mengobati bekas lukanya yang didapat setelah bertarung melawan Sang-do. Psikopat itu kemudian turun dari mobilnya dan karena merasa lapar, dia berusaha memangsa anjing peliharaan warga. Namun dia malah terpergok oleh pemilik anjing. Dan begitu si pemilik anjing menghampirinya, dia langsung menghabisinya tanpa ampun. Keesokannya, Jang Dong-soo yang sudah siuman langsung meminta Oh Song mencari orang yang telah menyerangnya. Mereka kemudian dikagetkan dengan kedatangan Tae-suk yang kesana untuk melakukan penyelidikan atas penyerangan yang terjadi kepada Dong-soo. Tapi Dong-soo enggan memberikan informasi lebih kepada Tae-suk karena dia sendiri sudah memiliki rencana untuk menemukan penyerangnya agar bisa dia habisi dengan tangannya sendiri. Tak menyerah begitu saja, Tae-suk kemudian berpura-pura pergi agar bisa menyelidiki mobil Dong-soo yang berada di parkiran rumah sakit. Dan benar saja, Tae-suk lagi
lagi-lagi menemukan bekas tabrakan yang sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yang artinya kasus-kasus yang terjadi belakangan merupakan pembunuhan acak yang dilakukan oleh satu orang yang sama. Kembali lagi ke Dongso yang terlihat ditemui oleh Sang-do yang dengan licik menggunakan kasus penyerangan kepada Dongso untuk kembali mengusik bisnisnya, karena ternyata kejadian itu membuat nama Jang Dongso sebagai kepala gangster paling disegani menjadi rusak. Sedangkan di kantor polisi, Tae-suk terus meminta agar Pak An bisa menugaskannya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai itu. Namun Pak An terus mempersulitnya, apalagi ini sudah berkaitan dengan Jang Dongso. Tae-suk kemudian memberitahukan kepada Pak An jika Jang Dongso kemungkinan besar sudah melihat wajah pelaku, dan bukan hal yang sulit bagi Jang Dongso untuk menemukan penyerangnya, dan yang paling mungkin Dongso akan langsung menghabisi pelaku, yang artinya itu akan merusak reputasi mereka sebagai polisi karena tidak bisa menyelesaikan kasus penyerangan beruntun yang terjadi belakangan. Namun Pak An masih enggan mendengarkannya. Hal itu pun memaksa Tae-suk untuk bergerak sendiri dalam menyelesaikan kasus ini. Di tempat lain, seorang pria terlihat sedang menelpon istrinya sambil terus menggerutu dan berdebat soal ulang tahun anak mereka. Dan ternyata psikopat itu juga ada di sana dan mendengarkan percakapan mereka. Dan tanpa alasan, psikopat itu pun langsung menyerang pria tersebut dengan pisaunya hingga membuat pria parubaya itu pun akhirnya tewas. Setelah melakukan perbuatan biadabnya, psikopat itu pun langsung pergi dengan menggunakan truk milik korbannya. Dan ternyata di dalam truk itu ada rekan dari korbannya yang tentu langsung menjadi korban berikutnya dari si psikopat itu. Dan setelahnya, dia pun langsung membuang pisau yang dia gunakan untuk menghabisi setiap korbannya. Sementara itu, di rumah sakit, Jang Dongso langsung mendatangkan seorang pelukis sketsa wajah untuk membuat sketsa wajah dari psikopat itu berdasarkan ciri-ciri yang dia ingat. Dan setelah gambar itu selesai, Dongso langsung memberikannya kepada Oh Song dan memintanya agar bisa menemukan berdebah itu secepat mungkin. Sementara itu, Tae-suk yang merasa tidak ada pilihan lain membuat sebuah siasat di mana dia dan para polisi menggerebek salah satu kasino milik Jang Dongso agar dia mau bicara dengannya dan memberikan informasi yang lebih detail terkait penyerangan yang dia alami. Strategi itu ternyata berhasil. Tae-suk lalu memberitahukan kepada Jang Dongso jika kemungkinan besar penyerangan yang dia alami dilakukan oleh orang yang sama dengan orang yang melakukan pembunuhan berantai secara acak belakangan ini. 보통 사이코패스들하고 달라. Kemudian di sebuah tempat, Oh Song menemui Dongso untuk memberitahukan kepadanya jika dia dan yang lainnya sudah menemukan mobil psikopat itu dan juga pisau yang digunakan untuk menyerang korban-korbannya. Namun Oh Song juga membawa kabar buruk tentang para gangster lain yang mulai meremehkan nama Jang Dongso. Ditambah pembangunan kasino terbesar yang digagasnya juga berantakan akibat kejadian itu. Hal itu lantas membuat Jang Dongso mengambil keputusan besar yang cukup mengejutkan, di mana dia yang seorang gangster memutuskan untuk menghubungi Tae-suk dan mengajaknya untuk bekerja sama agar bisa menyelesaikan kasus ini. Setelah itu, Tae-suk langsung menemui Dongso. Di sana, Dongso memberikan kunci mobil dan juga sketsa wajah psikopat itu. Mereka juga membuat kesepakatan, siapa saja yang bisa menemukan psikopat itu lebih dulu berhak membawanya dan melakukan apapun. Tae-suk kemudian mengajak dua rekannya, Son-ho dan Dong-chul. Namun dengan syarat, Pak An tidak boleh tahu tentang pergerakan mereka. Tae-suk juga memberitahu jika dia tidak sepenuhnya percaya pada Dongso, namun tak ada pilihan lain bagi mereka. Sedangkan Dongso sendiri membutuhkan polisi, khususnya untuk bagian forensik, karena dia tidak bisa menemukan psikopat itu hanya dengan sketsa wajah. Dan akhirnya, Tae-suk dan rekan-rekannya langsung memulai penyelidikan pada mobil psikopat yang kini berada di gudang milik Dongso. Mereka berusaha sekeras mungkin menemukan jejak yang tertinggal di mobil itu. Sementara itu, Dongso memberikan perintah kepada Oh Song agar membunuh Sang-do dengan menggunakan pisau milik sang psikopat, dan dengan waktu singkat, Oh Song berhasil mengeksekusinya. Dia juga dengan sengaja meninggalkan pisaunya di TKP agar seolah Sang-do tewas di tangan sang psikopat. Keesokannya Tae-suk menemui Cha So-jin yang merupakan ahli forensik. Tae-suk meminta bantuannya untuk mencari tahu pemilik rambut dan darah yang berhasil dia temukan di mobil psikopat itu. Setelahnya, Cha So-jin juga bertugas di TKP tewasnya Sang-do. Dan tentu, dia merasakan keanehan karena tidak seperti kasus-kasus sebelumnya. Kali ini, pelaku meninggalkan pisaunya di TKP. Singkat cerita, Tae-suk akhirnya mendapatkan kabar dari Cha So-jin bahwasanya pada bukti yang diberikan oleh Tae-suk terdapat DNA korban-korban pembunuhan. Namun anehnya, DNA pelakunya malah tidak ada. Selain itu, pisau yang ditemukan di kasus pembunuhan Ho Sang-do juga terdapat DNA korban yang lainnya. Dan dengan itu, Cha So-jin menyimpulkan
jika itu benar-benar pembunuhan berantai yang dilakukan oleh orang yang sama. Mendengar hal itu, Taesuk langsung bergegas menemui Dongso untuk langsung mengonfirmasi terkait pembunuhan Sang-do. Dan tanpa ragu, Jang Dongso mengakui jika dia adalah dalang dibalik kematian Ho Sang-do. Namun dengan kejadian itu, keadaan malah menjadi sangat riuh karena kasus pembunuhan berantai ini sudah mulai masuk ke siaran berita nasional. Polisi pusat juga akhirnya datang dan mengambil alih kasus itu dari kantor Taesuk, dan itu membuat karir Taesuk dan rekan-rekannya sebagai polisi menjadi sangat terancam karena dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan kasus itu. 배에 꼬아놓고 뱉어버리면 다야. Di tempat lain, sang psikopat itu akhirnya juga mendengar berita pembunuhan Ho Sang-do yang juga diarahkan kepadanya, padahal bukan dia pelakunya. Dia pun langsung mencari tahu dengan mendatangi upacara persemayaman Ho Sang-do, di mana Jang Dongso dan beberapa anak buahnya juga hadir di sana. Hal itu jelas membuat psikopat itu meyakini jika Dongso merupakan orang di balik tewasnya Ho Sang-do dan sedang berusaha menuduh dia sebagai pelakunya. Psikopat itu kemudian menemui Cho Mon-sik yang merupakan tangan kanan Sang-do. Dia memberikan kertas yang bertuliskan, "Ada seseorang yang menggunakan pisauku untuk membunuh Ho Sang-do." Pesan itu membuat Mon-sik meyakini jika Jang Dongso adalah orang di balik tewasnya Ho Sang-do. Kemudian di tempat lain, psikopat itu terlihat kembali membunuh seseorang dengan menggunakan modus yang sama. Hanya saja, kali ini dia membawa korban beserta mobilnya sekaligus. Sementara itu, di gudang, Taesuk dan Dongso sedang berusaha mencari bukti lain yang mungkin ada di mobil psikopat itu. Mereka kemudian menemukan sesuatu di cover setir mobil tersebut. Namun tiba-tiba muncul beberapa orang yang berusaha membunuh mereka, yang ternyata dipimpin oleh Mon-sik yang berniat untuk membalas dendam atas kematian bosnya. Dan hal itu membuat Taesuk harus terlibat dengan masalah Jang Dongso. Taesuk kemudian terlihat melawan Mon-sik dan tanpa sengaja membuat Mon-sik menusuk dirinya sendiri. Hal itu lantas membuat Taesuk merasa cukup bersalah. Melihat itu, Dongso pun langsung meminta Taesuk agar segera pergi, sedangkan dia akan mengurus masalah ini. Keesokannya, Taesuk kembali melakukan penelusuran setelah sebelumnya sempat berdebat dengan Pak An yang terus menghalangi langkahnya. Dia dan rekan-rekannya kini berada di rumah keluarga dari korban terakhir, sang psikopat itu. Karena psikopat itu menghubungi istri korban melalui telepon dan mengatakan jika suaminya masih hidup. Saat itu, mereka berhasil merekam suara sang psikopat dan kemudian mereka merencanakan sebuah penyergapan karena psikopat itu meminta istri korban untuk bertemu. Namun ternyata psikopat itu sudah menduga hal tersebut. Beruntung Taesuk sempat melihatnya dan kemudian langsung menghubungi rekan-rekannya agar bisa mengejar pria itu. Tapi sialnya, psikopat itu berhasil lolos. Mereka kemudian menginterogasi pemilik tempat minum, di mana seharusnya istri korban dan psikopat itu bertemu. Dari sana, mereka mengetahui jika psikopat itu sempat minum di sana. Namun sayangnya, botol yang sempat dipegangnya sudah berada di pembuangan akhir. Mereka pun langsung ke sana untuk mencari botol tersebut. Dan setelah cukup lama, mereka akhirnya menemukan hasil berupa sebuah sidik jari yang akhirnya berhasil mengungkap identitas dari sang psikopat itu, yang ternyata bernama Kang Kyung-ho. Berbekal informasi itu, Taesuk langsung menuju ke rumah keluarga Kang Kyung-ho, di mana di kamarnya dia berhasil menemukan foto Kang Kyung-ho yang ternyata begitu cocok dengan sketsa wajah yang diberikan oleh Jang Dongso. Ditambah, Taesuk juga menemukan beberapa buku dan lukisan yang membuat Taesuk menduga jika Kang Kyung-ho merupakan penganut satanis. Dengan petunjuk yang berhasil dia dapat, Taesuk langsung menghubungi Dongso untuk mengadakan sebuah rapat dan koordinasi agar mereka bisa mulai mencari Kang Kyung-ho. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung bergerak untuk menyisir setiap tempat yang mungkin terdapat Kang Kyung-ho. Namun ternyata hanya kebun dua yang mereka dapat. 너희들 임무는 딱 하나다. 이 새끼. 지금부터 얼마나 원룸, 오피스텔, 고시원을 기본으로 하고 Hingga di saat hujan, Jang Dongso tak sengaja bertemu dengan seorang gadis SMA dan kemudian memberikan payung yang dibawanya pada gadis itu. Taesuk juga ada di sana untuk menyusul. Lalu di saat gadis itu menaiki sebuah bus, tanpa mereka sadari, Kang Kyung-ho juga ada di dalam bus yang sama. Dan benar saja, di saat Taesuk dan juga Dongsu beserta anak buahnya sedang minum bersama, saluran berita menyiarkan kasus terbunuhnya gadis SMA, yang ternyata gadis SMA yang sama yang mereka temui sebelumnya. Ditambah, di TKP tersebut terdapat
Sahabat payung yang Dongsu berikan pada gadis malang itu merasa sudah begitu muak pada Kang Kyung Ho. Mereka semua langsung bergerak untuk kembali memburunya. Hingga di sebuah motel, Oh Song dan Sun Ho berhasil menemukan jejak keberadaan Kang Kyung Ho. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, Tae-suk dan juga Dongsu merencanakan sebuah penyergapan. Namun begitu Kang Kyung Ho ada di hadapan mereka, ternyata dia sudah menyadari hal tersebut sehingga langsung melarikan diri. Jang Dongsu, Oh Song dan juga Tae-suk pun langsung mengejarnya. Dan setelah cukup kesulitan, mereka berhasil menghentikan laju mobil yang dikendarai oleh Kang Kyung Ho. Namun begitu mobil itu dibuka, Kang Kyung Ho sudah melarikan diri, yang tentu memaksa mereka untuk mengejarnya lagi. Mereka pun segera berpencar, namun naas bagi Oh Song yang malah menjadi korban berikutnya dari Kang Kyung Ho yang terlihat begitu brutal, menusuknya hingga membuatnya terkapar. Dongso akhirnya menemukan Oh Song dan walaupun berat, Jang Dongso langsung bergegas menuju ke arah yang sebelumnya ditunjukkan oleh Oh Song. Singkat cerita, di sebuah tempat karaoke, Dongso menemukan beberapa wanita yang sedang bernyanyi sambil ketakutan. Dan benar saja, Kang Kyung Ho ada di ruangan itu sambil mengancam salah satu wanita di sana. Tak membuang waktu, Jang Dongso pun langsung menghajarnya tanpa ampun hingga membuat Kang Kyung Ho terkapar tak berdaya. Tae-suk yang menemukan Oh Song yang sudah tewas kemudian menghubungi Dongsu yang terlihat sedang menyeret Kang Kyung Ho. Dongsu pun memberitahu jika dia sudah berhasil menangkap berdebah itu. Namun dia malah enggan memberitahukan lokasinya karena ternyata Dongsu membawa Kang Kyung Ho ke sebuah gudang untuk dia siksa sampai mati. Sementara itu, Tae-suk juga sudah mendapatkan petunjuk tentang keberadaan mereka dari Sun Ho. Sehingga saat Dongsu akan menebas leher Kang Kyung Ho, Tae-suk datang dengan mobilnya dan menabrak Dongsu dan kemudian mengambil alih Kang Kyung Ho agar bisa dia tahan sebagai pelaku pembunuhan berantai. Penangkapan Kang Kyung Ho jelas langsung membuat geger seluruh negeri. Ditambah, polisi juga langsung bertindak cepat untuk menutup kasino milik Jang Dongsu. Dan jelas, itu membuat Dongsu begitu marah pada Tae-suk. Sementara itu, penangkapan Kang Kyung Ho bukan akhir dari segalanya. Karena selama proses interogasi, Kang Kyung Ho begitu pandai untuk mengelak, sehingga begitu sulit untuk mendapatkan kesaksiannya. Namun akhirnya, Tae-suk berhasil menyeret Kang Kyung Ho ke persidangan. Di mana di sana, Kyung Ho dan pengacara terus menolak bukti yang ada dan berusaha lolos dari hukum. Di tengah kebuntuan itu, Jang Dongsu pun tiba-tiba datang, yang tentu itu mengejutkan semua yang hadir di sana. Karena ternyata sebelum persidangan digelar, Tae-suk datang untuk menemui Dongsu dan memintanya untuk memberikan kesaksian. Walaupun pada awalnya Dongsu langsung menolak karena dia masih sangat marah atas apa yang dilakukan oleh Tae-suk dan para polisi kepada bisnisnya. Namun akhirnya Tae-suk berhasil membujuknya agar datang ke persidangan karena hal itu demi Oh Song yang sudah mati. Ditambah dengan hal itu, Dongsu bisa menuntaskan tujuannya untuk membunuh Kang Kyung Ho. Namun kali ini melalui jalur hukum. 이 새끼랑 같은 감옥에 넣어준다고 약속해. 우렁이가 다 한 걸로 몰면 되고. Kembali lagi ke persidangan, di mana kesaksian Jang Dongsu terus dipertanyakan karena posisinya sebagai kepala gangster terkenal. Dan karena sudah sangat geram, Dongsu pun langsung membuka bajunya agar bisa menunjukkan bekas luka yang didapatnya saat bertarung dengan Kyung Ho. Dongsu juga meminta agar baju Kang Kyung Ho juga dibuka karena di dada sebelah kirinya terdapat luka yang didapat oleh Kyung Ho karena saat itu Jang Dongsu sempat menikamnya. Dongsu juga menunjukkan pesan yang ditulis oleh Kang Kyung Ho yang dia temukan pada mayat Monsik yang ternyata sudah dia robek beberapa kata agar bisa menyeret Kang Kyung Ho ke penjara, di mana pada kertas itu hanya tersisa kalimat memakai pisauku untuk membunuh Ho Sang-do. Dan dengan semua bukti itu, akhirnya Kang Kyung Ho berhasil mereka seret agar bisa dijatuhi hukuman mati. Walaupun sebagai gantinya, Jang Dongsu juga harus dipenjara atas berbagai kriminalitas yang telah dia lakukan. 할 수 있는 피고인의 극도의 폭력 성향과 Dan pada akhirnya, Jung Tae-suk dan rekan-rekannya mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan. Sementara, Jang Dong-suk kini dikirim ke lapas yang sama dengan lapas tempat Kang Kyung Ho ditahan. Karena ternyata itu sesuai dengan permintaan Jang Dong-suk pada Tae-suk apabila Tae-suk ingin Jang Dong-suk memberikan kesaksiannya di persidangan. Kemudian saat Kang Kyung Ho sedang mandi, Jang Dong-suk menghampirinya sambil membawa tali karena dia berniat untuk menyelesaikan dendamnya untuk menghabisi manusia biadab itu. Dan film pun selesai.
Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta share video ini sebanyak mungkin. Gue undur diri, see you next video, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.